got him on me. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang sesuai dengan voting kalian yang sudah saya terakan tuh di komunitas. Dan hasilnya, pemenangnya adalah Prison Break. Nah, dan sekarang saya akan membawakan alur cerita film Prison Break. Dan sekarang kita mulai dengan season 1, episode yang pertama dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yaitu Michael Scofield. Dia baru beres ditato oleh seorang wanita. Takes guys a few years to get the inky done. Sepertinya tato itu bukan sembarang tato. Lalu terlihat di ruangannya, Michael membersihkan seluruh berkas yang nantinya bakal membuat keren cerita ini. Di keesokan harinya, Michael melakukan perampokan di salah satu bank. I know what it is. Anehnya, ketika polisi datang, dia seperti menyerahkan diri. This is the police. You are completely put down your weapons now. Apa yang ada dalam kepala orang satu ini? Lanjut. Dalam ruang sidang, dia mengaku bersalah kepada hakim. Bahkan pengacaranya yang bernama Veronica pun tidak berdaya dibuatnya. He's not gonna take this well. Can you blame him? He's your nephew. The only one who's starting to feel that way, Michael. You just put the book in that woman's hand and she's gonna lob it at you like a grenade. Namun di masa hukumannya nanti, Michael meminta ditempatkan di penjara dekat rumahnya. Yang menjadi masalah, penjara itu ditempati oleh para tahanan level 1 atau para penjahat dengan kasus besar. Hingga akhirnya, hakim memutuskan memasukkannya ke penjara Fox River dengan masa hukuman 5 tahun penjara. Karena penjara untuk tahanan level 1, para tahanan diperiksa dengan ketat sebelum masuk sel. Sekarang kita diperkenalkan kepada kapten penjara ini, yaitu Bellick. First commandment is you got nothing coming. Dalam riwayat tahanan, terlihat Michael mempunyai penyakit diabetes tipe 1. Michael berada satu sel dengan Sucre. Fish? Ain't nothing to do up in here. Tak lama kemudian, di bawah ada seorang napi ditusuk oleh napi lain. Entah apa alasannya, yang jelas aksi penikaman itu adalah ucapan selamat datang untuk Michael. Berpindah scene ke Veronica yang sedang bersama tunangannya yaitu Sebastian. Dalam obrolan mereka, terungkap Veronica bahkan tidak percaya dalam persidangan itu adalah Michael, karena berbeda dengan sosok Michael yang dia kenal. Kembali ke penjara, Michael ditemani Sucre memasuki lapangan. Sucre memberikan informasi bahwa Trace Tritius menguasai lapangan, Nortenos menguasai bangku, dan Woods menguasai alat gym. Namun, sipir adalah geng terkejam di tempat ini. Lalu diperkenalkan seorang kakek tua pecinta kucing bernama D.B. Cooper. Nah, nama D.B. Cooper sempat dibocorkan di scene awal. Dia adalah pembajak pesawat dengan uang curian $1,5 juta. Setelah itu, Michael memperhatikan dengan seksama kondisi penjara ini. Lalu, dia memasukkan majalah ke dalam lubang saluran air. Dan dia berkata sedang mencari seseorang bernama Lincoln Burrows. Where can I find him? Lincoln Burrows dikabarkan telah membunuh kakak wakil presiden dan divonis hukuman mati.
Dan untuk menemui Lincoln hanya ada dua cara, yaitu di gereja dan IP atau industri penjara. Untuk masuk ke bagian IP harus melalui John Abruzzi. Nah, sosok John Abruzzi sempat dibocorkan di awal film juga. Terungkap di sini, ternyata Lincoln Burrows adalah kakak Michael. Dalam sel penjara, Michael seperti membuat origami. Lalu, cerita flashback pada saat Michael berkunjung sebagai tamu penjara. Lincoln berkata dia tidak membunuh siapapun. Bahkan dia sampai bersumpah. I swear to you, Michael. Lincoln menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Michael sengaja masuk penjara untuk membebaskan kakaknya. Scene berpindah ke dua orang remaja dan salah satunya bernama LJ. Si LJ ini rupanya kurir narkoboy. We understand each other then? Yeah. Friday. Dari kejauhan, seseorang mengawasinya. Tak lama kemudian, polisi menciduk kedua remaja itu. Kembali ke penjara, Michael bertemu dengan John Abruzzi dan memintanya untuk dimasukkan dalam bagian IP. Tak lupa, dia meninggalkan origami angsa kepada Abruzzi yang nantinya akan berhubungan dengan alur ceritanya. Di tempat lain, dua orang bapak-bapak bertemu dan membicarakan tentang seseorang yang memasukkan John Abruzzi ke penjara. Nah, orang yang jadi cepu itu disebut Fibonacci. Lalu, terdapat amplop yang berisikan sesuatu. Kembali ke Michael yang sedang mendapat pemeriksaan rutin karena penyakit diabetesnya. Nah, dokter ini dibocorkan juga di awal film. Dia bernama Sarah Wayne Tankerdy dan ternyata dokter cantik ini anak dari gubernur. Ketika Sarah keluar, Michael bergegas memasukkan origaminya ke dalam saluran air di ruangan itu. Scene berpindah ke markas Pas Pampres di Washington DC. Datanglah seseorang yang mengabarkan Lincoln akan dieksekusi mati. Namun, seorang uskup bernama McMurrow menentangnya karena punya banyak pengaruh dengan gubernur. Di gereja penjara, Lincoln terkejut karena Michael berada di sana. I'm getting you out of here. Menurut Lincoln, mustahil untuk keluar dari penjara ini. Namun Michael membalasnya. Not if you design the place it isn't. Kemudian, Michael dipanggil oleh kepala penjara bernama Bob. Dia mempertanyakan mengapa orang sepintar Michael masuk penjara. Terungkap di sini, Michael adalah insinyur struktural. Dan alasan Pop memanggil Michael ke sini untuk meminta bantuannya tentang miniatur Taj Mahal. Miniatur ini akan menjadi hadiah ulang tahun istrinya. Dengan satset, di sini Michael menolaknya. I can't do it. Berpindah ke LJ, dia dimarahi ibunya karena kasus narkoba yang menimpanya. Dalam obrolan ini, LJ adalah anak yang pintar, namun sikapnya berubah setelah negara api menyerang, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Nah, siapakah ayahnya? Lanjut. Veronica mengunjungi Michael. Nah, Veronica ini sudah paham betul dengan sikap Lincoln dan Michael. Dan terungkap, Veronica adalah mantan pacarnya Lincoln. Michael memberinya kesempatan untuk Veronica mencari tahu tentang siapa yang menjebak Lincoln. Scene berpindah ke rumah uskup McMurrow. Dua orang Pas Pampres sebelumnya meminta McMurrow jangan ikut campur dalam kasus Lincoln. Namun McMurrow tidak bisa menurutinya. I'm not a man to equivocate. Kembali ke penjara, John mendapat informasi bahwa Fibonacci-nya ditemukan. Dan ternyata dalam amplopnya terdapat origami angsa. Dan itu artinya ini adalah bagian dari rencana Michael. Michael melihat origami yang dia buang di rumah sakit sampai ke lapangan. Kemudian dia menghampiri D.B. Cooper yang bernama asli Charles Westmoreland. Akan tetapi ketika Michael sedang mengobrol, datanglah John dengan anak buahnya. This thing will go a whole lot easier if you just hire me. John menanyakan tentang Fibonacci. Namun, hal ini dimanfaatkan Michael untuk menjadi bagian IP. Tidak terjadinya kesepakatan, malah terjadilah keributan.
Alhasil, Michael dipanggil kembali oleh Pop. Sel isolasi selama 90 hari adalah hukuman untuk perlakuannya. Eits, tidak semudah itu Ferguson, karena Michael mempunyai tameng yaitu miniatur Taj Mahal. Dengan dalih tekanannya tidak tersebar, maka bangunannya akan runtuh. Nah, karena hal itulah Pop tertarik dengan penawarannya. Berpindah ke Uskup McMurrow yang sedang tertidur. Karena mendengar suara, dia pun terbangun dan Veronica yang mendengar kabar kematian itu langsung menyadari bahwa Lincoln dijebak. Dia pun memutuskan untuk mulai menindaklanjuti kasus Lincoln. Berpindah ke Lincoln yang mendapat kunjungan, dan ternyata LJ adalah anak dari Lincoln. Namun dalam obrolan mereka berdua, LJ tidak peduli dengan hukuman mati ayahnya. You're already dead to me. Berpindah ke Sucre yang mendapat kunjungan dari tunangannya bernama Mary Cruz. Tanpa basa-basi, mereka pun celepot. Dalam pemeriksaan rutin, Dr. Sarah memberikan hasil labnya yang menyatakan bahwa Michael seperti tidak mengidap diabetes tipe 1. Ketika Sarah mendapat telepon, Michael kembali memperhatikan kondisi sekitar. Dia melihat ada kabel kawat melintang yang langsung mengarah ke tembok luar. Setelah celepot, Sucre dan Mary Cruz berdebat karena ada orang ketiga dalam hubungannya yang bernama Hector. Di lapangan, Michael menemui apoteker untuk memesan obat pugnak. Nah, obat ini juga sudah dibocorkan di awal film. Namun, sebelum menuruti permintaan Michael, apoteker ini penasaran mengapa Michael ingin bolak-balik ke rumah sakit. Yang pada akhirnya uang menjawab semua. Setelah itu, Michael mendapat kabar baik bahwa dirinya diterima oleh John masuk ke bagian IP. Tentu saja itu memudahkan Michael bertemu dengan kakaknya. Dalam obrolan kakak adik ini, sepertinya rencana Michael sangatlah matang. Dia tahu siapa saja yang turut serta dalam pelariannya nanti. Fakta yang sangat keren terungkap di sini, bahwa dulu sebuah perusahaan mendapat kontrak merenovasi penjara ini. Namun rekan utama tidak sanggup, dan secara diam-diam dia mengoper kontraknya kepada salah satu rekan firmanya Michael. Tentu saja karena mendapat proyek itu, Michael mengetahui persis detail tentang penjara ini. Lalu, apakah Michael dapat mengingatnya? Bukan hanya mengingat, tapi dalam tato di tubuhnya terdapat sebuah arti yang berhubungan dengan pelariannya nanti. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Michael mengajak DB Cooper untuk join the party karena dia akan berguna nantinya. Namun si penyayang kucing itu meremehkan Michael karena baru 3 hari berada di penjara. DB Cooper menambahkan bahwasannya seiring waktu berjalan, geng kulit hitam dan geng kulit putih akan saling menyerang. Di dalam sel, Michael mulai memanfaatkan tatonya. Tato itu berisi teka-teki dan hanya dia yang tahu. Ini tulisannya. Tiba-tiba ada sidak rutin yang dimana seluruh saluran air ditutup agar tidak ada tahanan yang membuang barang selundupan. Ternyata Sucre menyimpan beberapa barang selundupan. Ketika Michael akan membuangnya, dia terciduk oleh Bellic. Beruntung, kepala penjara Pop datang. Alhasil, Sucre lah yang dimasukkan ke sel isolasi. Bahkan, Bellic dipaksa untuk meninggalkan sel Michael. Sebelum pergi, Bellic mengatakan, Pop mengawasi di siang hari dan Bellic di malam hari, maka waspadalah. Di gereja, Michael mengatakan kepada Lincoln kalau rumah sakit adalah tempat terlemah dari keamanan. Terungkap juga di sini, obat pugnak itu adalah obat yang sengaja dia konsumsi agar terlihat seperti mengidap diabetes. Tujuannya untuk memaksimalkan waktu rencana pelarian dia lewat rumah sakit. Di lapangan, Michael menemukan baut yang dia incar. Baut ini bukan sembarang baut. Akan tetapi, benda ini sudah difikirkan oleh Michael sebelum masuk penjara.
Nah, angka ini adalah kode yang ditulis di tatonya. Michael pun melonggarkan bautnya secara perlahan. Namun masalahnya, kursi yang dia duduki adalah milik T-Bag. T-Bag ini adalah seorang pedofil. Dia juga adalah pemimpin kelompok kulit putih yang nantinya akan berperang melawan kelompok kulit hitam. Gelinya di sini, dia merayu Michael untuk menjadi pacar keduanya. Namun karena menolak, dia diusir sebelum mencabut bautnya. And you best move then. Now. Di luar penjara, Veronica tetap berusaha keras mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dia bertanya kepada jaksa yang mengurus kasus Lincoln. Jaksa itu berkata bukti pistol setelah dipecatnya Lincoln ditemukan dengan bercak darah di pakaiannya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Di ruangan selnya, Lincoln hanya bisa pasrah dengan hukuman mati yang akan segera dilakukan. Di lapangan, Michael kembali bertemu dengan Miles untuk menanyakan obat pugnak. Namun si Miles ini terlalu kepo dengan apa yang dilakukan oleh Michael. Bukan waktu yang tepat, karena ketika Michael akan mencabut bautnya, T-Bag keburu datang. Alhasil, baut itu diambil oleh T-Bag. Kemudian, T-Bag mencurigai Michael masuk geng kulit hitam karena berbicara dengan Miles. Sebelum terjadi keributan, sipir membubarkan mereka. Bellick yang curiga dengan Michael secara diam-diam menggeledah selnya, hingga dia menemukan kode ini. Kembali ke lapang, Michael bertemu dengan John. Dia menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan apa yang Michael mau. Kali ini dia meminta cara tentang bagaimana menekan T-Bag yang mengambil bautnya. Setelah itu, dia akan diikutsertakan dalam rencana pelarian Michael. Namun, John menolaknya dengan tegas. Tak lama, John kedatangan Billy Falzon, yaitu orang yang terlibat dengan kasus yang menimpa John Abruzzi. Dia menekan John untuk segera menemukan informasi Fibonacci itu, bahkan mengancam keluarga John. Our wives are friends, our kids go to the same Catholic school. Sucre yang sedang dalam sel isolasi, dia resah dan gelisah karena tidak bisa menelepon pacarnya. Bellick yang penasaran dengan kode itu meminta anak buahnya mencari tahanan bernama Alan Squeezer. Namun hasilnya nihil. Di gereja terjadi penyelundupan senjata tajam, yang dimana sajam itu hinggap kepada seseorang di lapangan. Beralih ke Michael yang mencari bautnya di sel T-Bag. Namun lagi-lagi dia terciduk. Setelah itu Michael berkata, Whatever it takes, you want me to fight, I'll fight. The bolt from the bleachers, that's what it was for. Dari atas, Miles memperhatikan mereka. Di sini, Michael akan mengikuti permintaan T-Bag sekalipun itu bertarung, dengan imbalan baut tersebut. Di luar penjara, Veronica didatangi jaksa yang dia temui sebelumnya. Dia memberikan rekaman kamera pengawas garasi saat malam kejadian. Terlihat dalam rekaman itu, seseorang yang diduga Steadman baru datang menggunakan mobil. Tak lama, terlihat Lincoln menodongkan pistol dan langsung menembak. Karena rekaman itu, Veronica langsung ngedon. Kembali ke penjara, Bellick menghampiri Michael untuk mempertanyakan arti kodenya. Namun, Michael mengelak. Di kamar mandi, Miles mendapat pugnaknya. Namun, Miles rupanya mencurigai Michael bersekutu dengan T-Bag. Alhasil, pugnak yang dia butuhkan tidak diberikan. Veronica mengunjungi Lincoln, namun dengan raut muka penuh kecewa. Karena sebelumnya, Veronica sudah melihat rekaman yang terjadi di TKP. Dan Lincoln menceritakan yang terjadi sebenarnya. Bahwasannya saat itu dia dalam kondisi nge-fly, menghampiri mobil dengan membawa pistol. Namun ternyata dia tidak menembaknya karena orang itu sudah berlumuran darah. Dengan tegas, Lincoln berkata, dia dijebak. Nah, faktanya dia diperintah oleh seseorang bernama Crab Simon agar hutangnya lunas, dia harus membunuh orang itu yang katanya pengedar narkoboy. Namun yang terjadi, korbannya adalah Terence Steadman, kakak wakil presiden.
Veronica berkata, "Mengapa ada orang mau menjebakmu?" Lincoln pun membalas, "Ini bukan tentang aku, namun ini tentang Terence Steadman." Hingga akhirnya Veronica pulang dengan berbekal kekecewaan. Di lapangan, kelompok kulit hitam mulai memperlihatkan solidaritasnya. Di sisi lain, Sucre yang sangat sayang sama pacarnya itu bahkan tidak bisa memberinya ucapan ulang tahun. Lalu Sin berpindah ke jaksa yang sebelumnya bertemu Veronica. Dia didatangi 2 orang pas pampres. Tujuan mereka berdua berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang sekarang ada di Veronica. Kembali ke Veronica yang sedang mendatangi kediaman Crab Simon. Namun ternyata Crab Simon dikabarkan telah tewas. Di penjara, semua tahanan dikeluarkan dari selnya untuk pemeriksaan rutin. About to jump off, fish. Namun yang terjadi, inilah saatnya bagi mereka untuk perang. Di tengah kerusuhan itu, Michael mendapat serangan dari pacar T-Bag. Tak diduga, dia dibunuh oleh kelompok kulit hitam. Masalahnya, T-Bag melihat Michael yang membunuhnya. Setelah kejadian itu, Michael terlihat kena mental. Namun, di lain sisi dia harus tetap pada rencananya. Ditambah lagi, Pop akan melakukan lockdown selama 48 jam. Terlihat baut yang dia perjuangkan langsung digasruk-gasruk ke lantai. Kembali ke Veronica, dia mendapat telepon dari mantan pacar Crab Simon yang bernama Leticia Beres. Leticia mengajaknya bertemu di tempat ramai agar aman dari tanda kutip mereka. Terlihat dari raut wajah dan gestur tubuhnya, Leticia ini seperti menyimpan rasa trauma yang mendalam. Leticia membeberkan sebuah fakta bahwa Crab Simon bukan tewas karena overdose, melainkan dia dibunuh setelah seminggu kejadian Lincoln. Jadi gini, karena dalang dari semua ini tidak mau terbongkar, maka dia memerintahkan tanda kutip mereka untuk membunuh semua yang menjadi saksi. Di tengah obrolan itu, Leticia melihat mereka datang dan langsung pergi meninggalkan Veronica. Ternyata yang dimaksud tanda kutip mereka itu adalah 2 pas pampres ini. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya si 2 orang ini adalah suruhan dari dalang yang sebenarnya. Di sebuah tempat healing Blackfoot, Montana, wanita paruh baya inilah yang memerintahkan pas pampres itu. Dan siapapun yang menghalangi rencana mereka harus disingkirkan, termasuk Veronica. Yang menjadi pertanyaan, siapakah wanita ini? Lanjut. Michael masih ngagasruk-gasruk bautnya ke lantai. Di samping itu, T-Bag terus menghantuinya dengan ancaman. Tidak menjadi masalah, dia terus mengasah bautnya hingga menjadi sebuah bentuk yang sudah dia perhitungkan sebelum masuk penjara. Nah, di sini kode Squeezer Allen terkuak. Squeezer adalah pemasok barang industri seperti toilet sel penjara. Nah, Allen adalah nama baut 6 mm yang menjadi penopang toilet itu. Ukuran baut itu sudah disematkan dalam tatonya, hingga akhirnya kalkulasi menentukan prestasi. Di sisi lain, Michael mendapatkan pugnaknya karena Miles telah mempercayainya setelah kerusuhan itu. Di rumah sakit, Michael diambil sampel darahnya untuk membuktikan dia pengidap diabetes level 1 atau tidak. Beruntung karena dia mendapatkan pugnaknya sehingga kadar glukosa dalam tubuhnya naik dan dinyatakan fix diabetes. Keluar dari rumah sakit, Michael langsung digiring oleh Bellick hingga akhirnya bertemu dengan John. Oke, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa Bellick bekerja sama dengan John. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apa urusan mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan Michael? Di sini, John memaksa Michael untuk membuka mulutnya tentang Fibonacci. Namun, Michael tetap tutup mulut. Dan ini yang terjadi.